Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 28. Dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 28 yang mengatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta daripadanya.
Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah dia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua dan khotbah serial terkait dengan kelahiran-kelahiran istimewa akan kita ikuti. Hari ini kita akan melihat kelahiran Samuel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang doa, saya mau tanya, di antara Bapak Ibu Saudara, siapa yang dalam pergumulan dan permintaannya pada Tuhan, Tuhan akhirnya menjawab doanya? Coba angkat tangan. Mungkin di rumah juga ada yang angkat tangan, saya nggak bisa lihat. Tapi Tuhan melihat Bapak Ibu dan Saudara ya, bahwa doanya sudah dijawab Tuhan. Pertanyaan saya yang berikut, siapa di antara Ibu Bapak dan Saudara yang sampai saat ini masih bergumul, tapi doanya belum dijawab Tuhan? Silakan angkat tangan. Mungkin lebih banyak yang ini, bahwa banyak doa kita yang belum dijawab Tuhan. Bagaimana reaksi Ibu Bapak dan Saudara? Karena seringkali Tuhan sebenarnya sudah menjawab, tetapi kita yang tidak menyadarinya. Ada sebuah cerita, ya, saya baca cerita ini ya Bapak Ibu dan Saudara, tentang seorang pria yang tinggal di belahan dunia yang punya 4 musim. Nah, satu ketika nih musim salju tebal sekali. Lalu pria itu dia duduk di depan tungku pemanas sambil baca buku. Lalu dia lelah membaca, dia pergi ke jendela dan dia lihat keluar. Di kejauhan dia lihat ada seorang pria tua. Kenapa tahu tua? Karena dia membungkuk dan sekalipun dia pakai topi tetapi kelihatan janggut yang memutih ada pada wajahnya. Pria tua itu jalan dan dia kelihatan berat sekali mengangkat kakinya. Lalu pria yang melihat ini dari dalam rumah, dia kembali ke kursinya dan dia berdoa, Tuhan tolong pria tua ini. Tolong dia supaya ada orang yang memberikan tempat tumpangan sementara buat dia. Karena kelihatannya dia kelelahan, dalam nama Yesus, amin. Dia lihat lagi ke jendela dan pria itu berjalan menuju ke rumahnya. Jalan tertati-tati. Ketika sudah mendekati pagar rumahnya, dia kembali lagi ke kursi dan dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, bantu dia. Supaya ada orang yang menerimanya di rumahnya, memberikan dia tumpangan dalam nama Yesus. Dia kembali ke jendela dan dia kaget sekali karena pria itu sudah bersandar di jendelanya dan kelihatannya orang ini lelah sekali. Di luar badai salju sudah mulai datang dan dia kembali. Kali ini tidak ke kursinya tapi dia ke kamarnya dan dia berdoa di tempat tidur, Tuhan tolong datangkan orang untuk menolong pria ini. Dalam nama Yesus, amin. Besok paginya daerah tempat dia tinggal heboh luar biasa. Karena ada seorang pria tua ditemukan mati di bawah jendela orang yang berdoa ini. Dan dia protes pada Tuhan, Tuhan kan saya sudah berdoa. Saya sudah minta supaya engkau menolong pria ini. Tetapi kenapa engkau tidak memberikan pertolongan? Lalu Tuhan katakan, ketika pertama kali kau berdoa kan aku mengarahkan orang itu ke rumahmu. Kau belum yakin orang itu bersandar di jendelamu. Dan engkau tidak membukanya. Pria itu terdiam. Kadangkala jawaban doa itu sudah ada, tetapi kita yang tidak menyadarinya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau mengantar Bapak Ibu dan Saudara untuk masuk ke sebuah peristiwa tentang seorang perempuan luar biasa bernama Hana yang juga dikenal sebagai pendoa. Dia punya doa khusus, pergumulan khusus. Dan kita akan lihat bagaimana pergumulan itu dia lewati dan bagaimana Tuhan menjawab doanya. Hana dikatakan atau di bagian awal dari bacaan kita dikatakan bahwa suaminya bernama Elkana. Dan Elkana ini sangat mencintai Hana,
ya dari bacaan yang Bapak Ibu ikuti tadi, ada beberapa bagian yang mengungkapkan cinta Elkana kepada Hana. Tetapi karena Hana tidak punya anak, maka Elkana harus mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dia kemudian mengambil Penina. Nah, kenapa dia harus menikahi perempuan lain kalau dia sangat mencintai istrinya? Ini tradisi Mishnah namanya. Mishnah itu hukum lisan Yahudi. Jadi yang tidak tercantum di dalam Taurat itu dibuat lagi. Ya, tulisan tersendiri, buku tersendiri itu namanya Mishnah. Dalam peraturan Mishnah, 10 tahun tidak punya anak, maka laki-laki harus mengambil perempuan lain menjadi istrinya supaya punya anak, apalagi kalau dia pria kaya. Karena nanti warisannya mau turun kemana? Harus. Itu sebabnya Elkana mengambil seorang istri lain bernama Penina. Dalam gambar yang Bapak Ibu lihat, ya di atas itu, bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan perkawinan 2 istri dan beberapa anak ini, Hana sangat tidak bahagia. Mengapa dia tidak bahagia? Pertama, dia nggak punya anak. Yang kedua, bagian firman Tuhan menceritakan dia seringkali dilecehkan oleh Penina. Masalah apa? Masalah nggak punya anak. Aku punya anak dong, kamu tidak. Kalau ada apa-apa, dia panggil anak-anaknya dan dia rangkul atau minta tolong anak-anaknya. Hana nggak punya anak, sehingga Penina terus membanggakan dirinya. Hana, apa yang dia lakukan? Dia hanya bisa menangis, kata firman Tuhan. Tetapi cinta Elkana itu ditunjukkan dalam beberapa bagian. Yang pertama, ayat 5 saya cantumkan di situ, ya. Ketika memberikan persembahan di kemah suci, ya, apa yang terjadi? Si ayah membagi-bagikan persembahan pada anak-anaknya untuk diberikan. Masing-masing, kata firman Tuhan, mendapat setengah. Kalau dalam ayat bacaan bahasa Indonesia, kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan menutup kandungannya. Seakan-akan buat Hana itu sedikit. Tetapi dalam terjemahan NIV dia katakan begini, but to Hannah he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. Ya, jadi sebenarnya Hana itu mendapat double, mendapat 2 bagian. Kenapa? Karena cinta Elkana luar biasa. Persoalannya hanya Hana tidak bisa punya anak. Dalam ayat yang ke-8, ketika Hana menangis, Elkana menghiburnya dan bertanya pada Hana, Hana, bukankah engkau berbahagia punya aku? Untuk apa punya anak lagi kalau kau punya aku, punya saya? Jangan menangis. Ya, ini penghiburan yang luar biasa dari seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Bukankah lebih berharga bagimu aku ini daripada 10 anak laki-laki, kata Elkana. Ungkapan cintanya. Tetapi Elkana tidak tahu bagaimana perlakuan Penina terhadapnya. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, suatu hari Hana kemudian karena pergi bersama suami dan Penina serta anak-anaknya ke kemah suci untuk mempersembahkan persembahan. Ini dilakukan tiap tahun, kata firman Tuhan. Hana mengambil kesempatan itu untuk berdoa secara khusus. Ya, tidak bersama suaminya, tidak bersama Penina dan anak-anaknya, tetapi dia mengambil waktu untuk doa khusus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik karena doa yang dipanjatkan atau metode yang dilakukan oleh Hana ketika berdoa itu kemudian diambil menjadi ide dalam tradisi Nabi ketika umat Yahudi berdoa. Ya, jadi namanya doa Amidah. Di dalam tradisi Yahudi ada 2 doa yang wajib diungkapkan atau doa yang utama. Pertama Shema, ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, ini Shema Israel atau pengakuan iman, ya, dari umat Israel. Ini harus diucapkan 3 kali, pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Itu Shema. Yang kedua itu Amidah.
Kalau mereka datang untuk beribadah di tempat peribadahan, maka doa khusus yang dipanjatkan yang namanya amidah itu terdiri dari 3 bagian. Mereka memuji, mereka memohon, dan mereka bersyukur. Nah, idenya ini diambil dari Hana, sebab Hana tidak duduk, tidak berlutut, tetapi dia berdiri di depan kemah suci itu, ya, nggak boleh masuk di dalam, hanya laki-laki yang boleh masuk, dan dia memanjatkan doa. Suara Hana tidak keluar. Ya, biasanya orang Yahudi kalau berdoa, menyanyi atau memuji Tuhan atau berdoa, mereka mengeluarkan suara, orang harus dengar. Tetapi Hana tidak mengeluarkan suara. Air mata, mungkin gerakan tubuhnya, ya, mungkin juga gerakan mulutnya, ya, gerakan mulutnya itu yang menyebabkan Imam Eli mengira Hana ini sedang mabuk minum anggur. Karena dia berdiri cukup lama di situ. Dia berdoa dengan air mata. Dia komat kamit, tidak terdengar suaranya, tapi tubuhnya bergoyang. Dia datang pada Tuhan, masuk dalam hadirat Allah. Dia tidak melihat, tidak tahu bahwa Eli, seorang imam besar, saat itu memperhatikan dirinya. Apa yang dilakukan Hana? Doa apa yang dia panjatkan? Yang pertama, Hana berupaya membangkitkan kemurahan surgawi. Karena dia katakan di situ, Tuhan tolong berikan aku anak laki-laki. Dan anak itu akan kupersembahkan untuk engkau. Aku tidak akan mengenakan pisau cukur pada kepalanya. Ya, ini janji bahwa Hana akan memberikan anaknya. Dia bernasar di hadapan Allah. Bapak Ibu kalau ingat minggu lalu saya berbicara tentang Simson. Simson berbeda. Dari perut Allah sudah menasarkan dia untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah. Tetapi ini berbeda dengan Samuel. Hana yang berjanji pada Tuhan bahkan sebelum kelahiran Samuel. Yang kedua, Hana ini perempuan yang keras kepala. Ya, dia menolak keputusan ilahi. Saya kasih tanda kutip, akan kemandulannya. Kenapa? Ini orang-orang Yahudi, tradisi Yahudi mempercayai ini. Kalau sudah lebih dari 10 tahun tidak punya anak, maka pasti mandul. Ya, dan kemandulan itu merupakan amanat ilahi, keputusan ilahi pada diri seorang perempuan. Kamu mau berusaha bagaimanapun tidak akan hamil. Kamu mandul lebih dari 10 tahun. Berapa lama Hana menanti? Menurut beberapa penafsiran dalam tradisi Yahudi, jadi bukan penafsir barat, bukan penafsir Indonesia, 19 tahun Hana menanti. Lalu dia hamil Samuel, kemudian melahirkannya. Istimewa sekali bagaimana Hana datang pada Tuhan. Bagaimana dia berdoa dengan seluruh jiwanya. Dia berdiri di hadapan Allah, menyatakan permohonannya, meminta belas kasihan sorgawi. Ya, buka pintu sorga itu. Tolong berikan kemurahan-Mu. Anak ini tidak akan aku ambil untuk diriku, tetapi dia akan kuberikan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan tunggu dia besar, dari kecil aku akan berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa Hana ini merupakan doa yang spesial, yang khusus. Ada sebuah peribahasa tua dari Inggris. Dia mengatakan begini, pray until you pray. Berdoa sampai engkau berdoa. Maksudnya bagaimana? Kadangkala kita berdoa seperti dengar pintu rumah lagi dibel sama tukang pos, ya, atau tukang orang yang kirim barang. Ya, kita berdoa cepat-cepat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Udah keluar. Lalu kita mulai beraktivitas. Atau kita berdoa sambil tangan kita pegang HP, sambil cek WA, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Atau kita cepat-cepat, kenapa? Tadi malam saya WA tapi belum dibales. Saya lagi tunggu email penting ini. Saya lagi punya janji sama orang tapi orangnya belum kasih tanggapan. Saya harus lihat ini cepat, tapi saya harus berdoa dulu.
Sehingga doa saya itu merupakan sebuah doa yang terburu-buru. Pray until you pray adalah kita berdoa. Mungkin pikiran ini di awal masih berpikir, ya ibu-ibu misalnya, nih anak harus ada PR, sebentar dia mau ulangan lewat Zoom misalnya ya. Ini suamiku ada kerjaan ini saya harus kerjakan ini, saya harus ada pelayanan ini, saya harus ini. Awalnya masih ada banyak pikiran, tapi kita berdoa terus sampai bukan lagi pikiran atau mulut kita yang berdoa, tetapi hati kita berdoa. Ada kalimat lain yang mengatakan begini, pada saat engkau tidak tahu lagi mau berbicara apa-apa, disitulah sebenarnya engkau sedang menyapa Tuhan. Jadi kita berdoa bukan dengan mulut, bukan dengan pikiran mengatur kata-kata, tapi yang diungkapkan itu adalah doa yang lahir dari hati, yang betul-betul menyapa Allah, sehingga kita tidak lagi konsentrasi pada hal lain, tidak berpikir tentang hal lain. Hanya itu yang menjadi fokus doa kita. Pray until you pray. Dan ini yang dilakukan oleh Hana. Ibu bapak dan saudara, setelah berdoa, Eli menghampirinya dan katakan, kamu mabuk ya? Dia katakan, saya gak mabuk. Saya punya pergumulan yang sangat besar. Eli katakan apa? Dalam ayat 17 dan 18. Oke, kalau gitu pulanglah dalam damai Allah. Maka Allah akan menjawab doamu. Jawaban doa belum diterima oleh Hana secara pasti. Ya, dia tidak mendengar suara, oke Hana, tenang, tahun depan kau akan punya anak. Nggak ada. Dia hanya dengar Eli katakan pulang dengan damai, Allah akan menjawab doamu. Tetapi Hana siap menerima apapun jawaban Tuhan, dan dia sangat yakin Tuhan mendengar. Dia sangat yakin Tuhan mendengar. Karena itu kalau ibu bapak baca di dalam ayat ini, dalam ayat 17 dan 18, keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Orang yang pray until she or he pray, ya, orang yang berdoa sampai berdoa dengan jiwanya, berserah penuh pada Tuhan, bawa taruh di kaki Tuhan. Setelah dia buka mata, hatinya akan dipenuhi dengan rasa damai. Udah Tuhan, saya sudah berdoa dengan seluruh jiwa saya. Saya tahu kau punya jawaban. Apapun jawabanmu, aku siap. Tapi kalau kita buka mata masih dipenuhi dengan keraguan, iya enggak sih? Tuhan dengar enggak sih? Tuhan jawab enggak sih? Maka jangan-jangan kita belum berdoa sampai kita betul-betul berdoa. Karena orang yang masuk dalam hadirat Allah sepenuhnya, mereka akan totally yakin Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab dengan cara dia. Firman Tuhan katakan setahun kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Samuel. Terdiri dari dua kata Syama, mendengar, dan El, artinya Allah. Samuel, Allah mendengar. Bapak ibu saudara, ketika ini yang selalu Bapak ibu mungkin bosan dengar saya katakan dari mimbar. Setiap orang yang lahir pasti ada tujuan Allah untuk orang itu. Termasuk untuk Samuel. Ketika dia sudah tua, ya dari kecil Hana serahkan dia kepada Imam Eli untuk dididik. Rencana Allah berjalan melalui Samuel. Allah pakai Samuel mengurapi dua raja besar Israel, Saul dan Daud. Itu tujuan Allah untuk Samuel. Karena setelah itu firman Tuhan katakan Samuel dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak ibu dan saudara, apa yang kita lihat dari Hana ini? Bagaimana Allah memenuhi janji. Ya, bagaimana Allah, tapi kan Allah tidak berjanji. Ketika Hana buka mata
dan dia pulang mau makan, sudah tersenyum biasa lagi, tidak lagi terbebani, mungkin masih diperlakukan oleh Penina sama seperti sebelum-sebelumnya, tapi dia sudah tidak sakit hati lagi, maka dia percaya Tuhan akan menjawab doaku dengan cara dia, karena dia berjanji tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara, janji penyelamatan Allah itu seringkali tidak terjadi pada saat itu saja. Bapak Ibu ingat bagaimana janji penyelamatan Allah kepada Nuh, ya. Ketika Nuh sudah dalam kapal besar itu dengan hewan-hewan di dalamnya, terombang-ambing 40 hari. Kalau kita baca Kejadian 8 ayat 1 di situ dikatakan, maka Allah mengingat janji penyelamatan itu, sehingga air dibuat surut oleh Allah pelan-pelan, Nuh dapat bersandar dan kehidupan itu dimulai lagi di bumi. Kalau Allah sudah berjanji, berapa lama pun dia akan memenuhi. Bagaimana janji penyelamatan Allah? Saya ambil 3 gambar ini. Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, janji Allah itu Allah berikan ketika umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekali Allah berjanji, Allah tidak pernah tidak menepatinya. Dan itu dia lakukan. Bapak Ibu mungkin berpikir begini, apakah Yesus datang adalah ide tiba-tiba dari Allah? Tidak. Penyelamatan itu, rencana penyelamatan sudah dilakukan begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah sudah rancang panjang. Manusia diberikan kesempatan terus untuk mewujudkan itu melalui orang-orang yang dipanggil khusus. Tapi kenapa mereka gagal? Jangan lupa, ketika Allah menciptakan manusia, ada hak bebas yang diberikan oleh Allah pada manusia untuk menentukan pilihan. Sehingga pilihan untuk masuk dalam dosa ada pada diri manusia. Jatuh bangun. Karena itu, untuk memenuhi janji penyelamatan Allah, Yesus harus datang. Pelajaran buat kita Bapak, Ibu, dan Saudara, pertama, nantikanlah jawaban Tuhan dalam iman dengan hati damai. Nantikan jawaban Tuhan dalam iman dengan hati damai. Seperti Hana, ya. Setelah amin, dia pulang. Dia menanti jawaban Tuhan dalam imannya dan dia hidup dengan damai, menunggu pemenuhan janji Allah terhadapnya. Kalimat yang ada di bawah, just because God is not talking to you about the problem, ya, hanya karena kelihatannya Allah tidak menyelesaikan masalahmu pada saat itu, tidak berbicara tentang masalahmu pada saat itu bukan berarti dia tidak sedang bekerja untuk menjawab. Jadi ketika saya berdoa, kok Tuhan gak jawab-jawab? Hei, dia sedang bekerja untuk menjawabmu. Saya sering kali katakan, jangan egois, berpikir bahwa Allah hanya menjawab doaku. Ada miliaran doa di dunia ini. Allah jawab saya, berarti ini terkait dengan jawaban A, jawaban B, jawaban C. Karena ada orang-orang yang terlibat dalam pusaran itu. Sehingga jawaban doa kadangkala tidak langsung memang. Tetapi nantikan pemenuhan janji Allah, jawaban Allah dengan iman dan dengan hati damai. Hati damai artinya bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? Apapun jawaban Tuhan itu yang terbaik. Hana selesai dengan Tuhan. Hana selesai dengan dirinya dan Hana selesai dengan Penina. Ketika dia datang pada Tuhan, membawa pergumulannya pada Tuhan, meletakkan pergumulannya di kaki Tuhan, berdoa dengan seluruh jiwanya, dia sudah menyerahkan itu pada Tuhan. Selanjutnya urusan Tuhan, bukan Hana lagi. Tetapi Hana juga selesai dengan dirinya. Mau bilang apa? Kalaupun saya tetap tidak punya anak, maka saya menerima keberadaan diri saya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, ya, mereka tidak akan pernah menuntut dan menuntut. Karena mereka tahu, Tuhan tahu yang terbaik untuk dirinya. Dan kalau sudah selesai dengan dirinya, orang lain mau mengejek, mau memperlakukan seperti apapun,
kita sudah tidak ada masalah. Kita damai-damai saja. Kamu gak punya anak ya? Aku dong punya anak. Aku baru kawin sebentar, anakku sudah banyak. Kamu udah bertahun-tahun gak punya anak. Silakan mau ngomong apa. Aku sudah selesai dengan diriku. Kalau aku memang harus begini, aku terima. Karena ada rencana Tuhan untuk hidupku. Tapi kalau Tuhan mau berikan anak, lihat Abraham, usia berapa Ishak lahir? 100 tahun. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mengizinkan hal itu. Karena sudah selesai. Orang mau bicara apapun, dia sudah tidak terpengaruh lagi. Even itu orang yang paling dekat dengan dia. Bapak ibu saudara mungkin mengalami hal yang sama. Kalau sudah selesai dengan diri sendiri, dengan Tuhan, maka saudara tidak akan lagi merasa, aduh orang omongin saya, aduh orang gak suka sama saya, kok orang begini dengan saya. No, kenapa? Kalaupun saya memang begini, so what? Saya akan terus memperbaiki diri saya di hadapan Tuhan. Tapi apapun orang katakan, tidak akan mempengaruhi saya lagi. Nantikan jawaban Tuhan dalam iman dengan hati damai. Kedua, memaafkan masa lalu tidak mengubah yang sudah terjadi. Bapak ibu punya masa lalu yang buruk. Orang-orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Ya, itu terkait dengan kehidupan perkawinan Bapak ibu. Terkait dengan anak-anak Bapak ibu. Pekerjaan Bapak ibu. Pelecehan orang terhadap Bapak ibu. Memaafkan itu. Bukan berarti persoalan itu hilang. Atau tidak diingat orang. Atau mengubahnya. Tetapi orang yang memaafkan jalannya luas ke depan. Kata pendeta Lewis, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Memaafkan berarti membebaskan tahanan. Membebaskan orang yang terkungkung, orang yang tertahan, orang yang terpenjara. Siapa orang yang terpenjara itu? Saya. Ketika saya memaafkan, maka apa yang terjadi? Saya bebas. Ketemu dia saya gak menghindar lagi. Ketemu dia saya bisa senyum dengan tulus. Ketemu dia saya gak apa-apa. Sudah gak ada masalah lagi. Karena saya sudah memaafkan. Maafkan Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu tahun 2021 ini adakah orang yang menyakiti hati Bapak Ibu. Satu kata, satu kalimat, sebuah perbuatan yang sangat menyakitkan, maafkan dia. Persoalan itu tidak akan hilang, tetapi kita akan menjalani hidup ke depan dengan hati damai. Dan apapun terjadi, kita sudah tidak lagi merasa beban di hati. Maafkan. Yang terakhir, keselamatan kita datangnya dari Allah. Keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya datang dari Allah. Jawaban doa Hana, jawaban doa Abraham, jawaban doa Ishak, Yakub, name it. Siapapun yang ada di sekitar Alkitab atau dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu datangnya dari Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang penuh kasih, Allah yang rendah hati, Allah yang rela berkorban, Allah yang setia sekalipun kita tidak setia, Allah yang memenuhi janji kepada saudara dan saya. Dia datang ke dalam dunia ini dalam wujud Yesus Kristus karena hal-hal yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu. Luar biasa, siapa kita ini? Siapa saudara? Siapa Anda? Kita tidak layak, kita hanya kalau kata pemazmur, kain kotor yang hanya cocok dipakai untuk lap sepatu, lap lantai. Tapi Allah angkat, Allah cuci bersih. Dan mungkin Allah pakai itu sebagai selendangnya. Ya. Allah masukkan dalam kantongnya atau Allah peluk pada dadanya. Siapa kita? Hanya karena kasihnya. Maka saudara dan saya dilayakkannya. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri doa khotbah ini dengan berdoa secara khusus. Saya minta Bapak Ibu Saudara tolong pikirkan satu saja. Satu orang yang paling menyakiti Bapak Ibu Saudara. Pikirkan namanya. Satu orang, entah satu organisasi, satu kelompok, pikirkan. Saya akan berdoa ya dan meminta Tuhan mengampuni
mereka. Dan Tuhan pulihkan hati Bapak Ibu supaya bisa mengampuni. Sesudah itu saya akan berdoa untuk mereka yang ingin punya anak. Ya, nanti ikuti, bukan kata-kata saya, ikuti apa yang saya perintahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan, nama yang ada di kepalaku, entah aku sebutkan atau tidak, sangat menyakiti hatiku. Bisa suamiku, bisa istriku, bisa anakku, orang tuaku, orang-orang terdekat, atau orang-orang yang jauh. Hamba mohon Tuhan, berikan hamba hati yang luas, yang diisi oleh kasih Allah, yang diisi oleh cinta Allah dan pengorbanan di dalam Yesus Kristus, supaya kami bisa mengampuni. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak mau terbeban setiap memikirkan namanya. Luaskan hati kami, berikan hati yang putih, supaya kami sanggup memaafkan dan mengampuni dengan tulus. Dalam nama Yesus Kristus. Saat ini, untuk mereka yang ingin punya anak, para ibu-ibu, kalau ada suami di samping, silahkan taruh tangan ibu dan suami pada perut. Sudah? Atau mereka orang tua yang mungkin anaknya saat ini tidak ikut ibadah, bayangkan kehadiran mereka. Saya berdoa khusus, Tuhan, ada banyak sekali orang, perempuan-perempuan seperti Hana saat ini, yang sangat mendambakan anak. Ada banyak opa-oma, eyang uti, opung, ya, dan kakek nenek yang sangat mendambakan cucu. Kami tumpang tangan pada kandungan, Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau bersihkan kalau ada yang salah pada kandungan istri maupun kondisi suami kalau ada yang salah. Supaya semua itu bisa dipulihkan Tuhan dan kami bisa segera punya anak. Kami berdoa untuk usaha yang sedang kami lakukan, proses yang sedang kami lakukan, bayi tabungkah itu, inseminasi buatankah itu, atau operasikah itu dalam rangka memulihkan rahim. Dalam nama Yesus kami mohon Tuhan berkati upaya kami. Dan para orang tua yang mendambakan cucu, Tuhan kami pikirkan nama mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami cucu. Jawablah doa kami. Berikan kami hati yang damai dan berikan kami kasih yang besar. Supaya kami mampu menerima jawaban-jawaban Tuhan. Jawablah ya Tuhan akan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.